Halo, kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar kepemimpinan. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Ada saya sendiri, Ewan Nafasya Stella dengan NIK 3419008. Yang kedua ada Sekar Ayu Firdausia dengan NIK 3419035. Yang ketiga ada Safina Dea dengan NIK 3419072. Dan yang terakhir adalah Nurul Syifa Putri dengan NIK 3419009. Untuk selanjutnya, silakan kepada rekan kami. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu atau kelompok agar terwujud hubungan kerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan, pemimpin ialah seseorang yang memiliki tugas untuk memimpin. Kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur kepemimpinan. Baik, menurut Wajo Sumjo 1987, kepemimpinan itu terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, adanya kepemimpinan. Pemimpin itu sendiri adalah unsur utama kepemimpinan yang akan menjadi pendorong dan atau mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain. Kedua, adanya pengikut, yakni seorang atau sekelompok orang yang mendapat dorongan atau pengaruh sehingga bersedia dan dapat melakukan berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, adanya sifat dan ataupun perilaku tertentu. Sifat ataupun perilaku tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong dan ataupun mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Adanya situasi dan kondisi tertentu. Unsur terakhir adalah adanya situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan terlaksananya kepemimpinan. Baik, selanjutnya adalah mengenai fungsi kepemimpinan. Menurut Nawawi 1995, mengungkapkan bahwa secara operasional fungsi kepemimpinan ini dapat dibedakan menjadi 5, itu terkait fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama, itu ada fungsi instruktif, yaitu bersifat komunikasi satu arah, di mana pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana terkait pemberian tugas. Selanjutnya, yang B atau yang kedua adalah fungsi konsultatif. Fungsi ini bersifat dan berlangsung komunikasi dua arah. Pada tahap pertamanya, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali membutuhkan pertimbangan. Oleh karena itu, diperlukan konsultasi secara terbatas hanya dengan orang-orang tertentu saja, yang dinilainya mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukannya dalam menetapkan keputusan. Yang ketiga atau C adalah fungsi partisipasi. Fungsi ini berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dengan sesama orang yang dipimpin, dan dalam melaksanakan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Selanjutnya yang keempat atau yang D adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik itu melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Nah, fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayainya. Yang terakhir, itu adalah fungsi pengendalian. Nah, fungsi ini itu bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses itu mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dan sehubungan dengan itu, berarti fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan juga pengawasan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis biasa disebut juga dengan kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Seorang pemimpin yang autokratis ingin memperlihatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya, sehingga maju mundurnya suatu organisasi tergantung pada kepemimpinannya.
Oleh sebab itu, pengawasan terhadap bawahannya sangat ketat, karena ia khawatir jika pekerjaan bawahannya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya, yang bersama-sama dengan kelompoknya berusaha dan bertanggung jawab tentang tercapainya tujuan bersama. Pemimpin yang bersifat demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakatnya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulus anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, dia memberikan bawahannya kebebasan dalam bertindak dan berekspresi. Pimpinan seringkali tidak memberikan kontrol dalam koreksi terhadap kerjaan bawahannya. Kepemimpinan ini menghendaki supaya para bawahannya diberikan banyak kebebasan. Bagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahan tanpa petunjuk dan saran dari pimpinan. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan oleh kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan pimpinan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor kepemimpinan. Menurut Koma Ardana dan Niwayan Mujiati 2009, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Di antaranya ialah 1. Karakteristik pribadi pemimpin yang terkait dengan intelijensi, kecerdasan, dan motivasi. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang dipimpin sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan. Kemudian yang ketiga ialah situasi. Setiap perubahan merupakan keunikan tersendiri, maka dibutuhkan sosok yang mampu mengatasi situasi yang berubah itu secara spesifik dan fleksibel. Selanjutnya adalah taktik atau strategi kepemimpinan. Baik, taktik sendiri itu adalah suatu cara untuk mempengaruhi. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah rational persuasion atau bujukan secara rasional. Menggunakan argumen yang logis dan data-data faktual untuk membujuk orang-orang. Kedua adalah exchange taktik. Taktik pertukaran. Permintaan yang diajukan berupa janji yang secara eksplisit atau implisit menyediakan hadiah pada orang-orang yang menjadi sasaran. Ketiga, legitimate request. Permintaan yang legitimate. Basis dari permintaan dengan menggunakan fasilitas, kewenangan, ataupun aturan-aturan, dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan organisasi, kebijakan, dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Keempat, pressure taktik. Taktik tekanan, melalui perlakuan yang secara eksplisit atau implisit, memuat ketentuan bahwa kesalahan yang terjadi memiliki suatu konsekuensi. Kelima, adalah personal appeals, daya tarik personal. Menggunakan sisi hati orang lain dan perkawanan secara personal sebagai basis dari permintaan yang ada. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Jadi, menurut Cover pada tahun 1997, prinsip kepemimpinan ialah sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang belajar seumur hidup. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi juga di luar sekolah. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, tetapi melayani. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain serta memberikan energi dan semangat. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi di mana kami mendapatkan materi kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Semua sudah hadir ya? Mari kita mulai rapatnya kalau begitu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalian tahu kenapa saya adakan rapat mendadak seperti ini? Mohon maaf, Bu, kami tidak tahu. Saya tidak suka dengan kinerja kalian. Hasil penjualan perusahaan kita masih saja stagnan. Masih stuck dan tidak ada perubahan. Saya selalu memantau kalian ya, dan jangan kira kalian bisa santai-santai saja. Mohon maaf, Bu, kami akan bekerja lebih keras. Ibu, maaf, izin masuk. Saya ingin berpendapat dan
ingin mencoba mengklarifikasi gitu ya Bu. Jadi sebenarnya kenapa perusahaan kita nggak mengalami kenaikan tuh karena kita tuh kekurangan bahan baku Bu. Jadi saran saya sendiri tuh kita perlu yang namanya menambah bahan baku agar bisa mencapai target yang kita pengen Bu. Terima kasih. Saya tidak setuju. Menambah bahan baku itu justru akan beresiko pada perusahaan kita. Jika perusahaan mengalami kerugian, apa kalian mau menanggung akibatnya? Izin masuk, Bu. Tapi menurut saya, benar apa yang dikatakan oleh Dea, jika kita menambah bahan baku, kita bisa meningkatkan produksi dan akan menambah keuntungan bagi perusahaan kita. Betul, jika kita tidak menambah bahan baku, akan sulit untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan kita. Saya tidak setuju. Pokoknya lakukan saja seperti apa yang saya bilang. Nah, semuanya sudah hadir, kita mulai saja ya rapatnya. Baik Bu. Jadi, seperti yang kalian tahu, di masa pandemi ini perusahaan kita kan sedang mengalami kesulitan ya. Kita tidak bisa menaikkan hasil penjualan perusahaan kita. Jadi, saya ingin mendengar pendapat dan saran dari rekan-rekan semua, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk menghadapi masalah ini? Saya ingin memberi saran, Bu. Menurut saya, sebaiknya kita menambah bahan baku untuk produksi perusahaan kita. Oke, baik. Terima kasih, Sekar, atas pendapatnya. Yang lain bagaimana? Izin berpendapat Bu. Kalau saya pribadi, saya suka banget nih Bu sama sarannya Bu Sekar, yaitu untuk menambah bahan baku. Karena emang salah satu faktor kenapa perusahaan kita tuh mengalami penurunan penjualan itu ya karena kita kekurangan bahan baku Bu. Jadi menurut saya pribadi, saya suka banget sama sarannya Bu Sekar karena sesuai sama kebutuhan yang emang lagi kita butuhin Bu buat perusahaan kita. Terima kasih. Ya, betul Bu. Saya juga setuju karena jika kita menambah bahan baku, kita juga dapat meningkatkan produksi dan juga menambah keuntungan bagi perusahaan kita, Bu. Baik, terima kasih rekan semua atas sarannya. Menurut saya pendapat kalian tuh sangat bagus ya dan sangat sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Jadi semuanya setuju ya kalau kita harus menambah bahan baku? Setuju, Bu. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya minta tolong kepada kalian semua untuk menganalisis kira-kira kita tuh harus menambah bahan bakunya itu berapa banyak. Nah, nanti jika laporannya sudah selesai, tolong diberikan kepada saya ya. Baik, Bu. Mohon maaf, Bu. Karena semuanya sudah hadir, apakah rapatnya bisa dimulai? Yuk, boleh silakan dimulai. Baik, Bu. Jadi kan karena adanya pandemi COVID ini, perusahaan kita tidak mengalami kenaikan penjualan. Nah, rekan-rekan di sini ingin berdiskusi bersama Ibu mengenai masalah ini. Ya, betul Bu. Dan menurut saya permasalahan ini itu juga diakibatkan karena perusahaan kita yang kekurangan bahan baku. Nah, sehingga kami beranggapan bahwa sebaiknya perusahaan kita ini juga menambah bahan baku. Betul, Bu. Jika kita menambah bahan baku, kita dapat meningkatkan produksi dan menambah keuntungan bagi perusahaan kita. Baik, lakukan apa saja lah ya, pokoknya yang bisa menguntungkan perusahaan kita gitu ya. Baik, Bu. Kalau begitu, kami akan menambah bahan baku perusahaan kita ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bu. Untuk penambahan bahan baku ini, kita sebaiknya menambah berapa ya, Bu? Bahan baku itu ide yang bagus ya, tapi semuanya saya serahkan ke kalian gitu ya. Kalian coba diskusikan lagi gitu ya sama anggota-anggota kalian. Pokoknya kasih yang terbaik buat perusahaan kita biar mengalami kenaikan. Oke, baik Bu. Kalau begitu, mungkin kami akan menganalisis terlebih dahulu ya mengenai jumlah bahan baku yang akan kami butuhkan atau kami tambah. Begitu. Nanti hasil finalnya kasih ke saya ya.